Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Susanto dengan NIM 430 40 2040. NIM ya tadi NIM-nya Prodi Psikologi Islam kelas 2B Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat yang pertama yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Terjemah arti dari ayat di atas, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kebagian itu. Pandangan menurut para musyafir dari Quran Surat Al-An'am ayat 2 di atas. Yang pertama, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan nenek moyangmu Nabi Adam langsung dari tanah, dan menciptakanmu anak keturunan Adam dari saripati tanah. Kemudian dia menetapkan ajal saat kematianmu, sedangkan batas air hidupmu di dunia bersifat rahasia, hanya diketahui olehnya semata-mata. Namun demikian, kamu, manusia yang kafir, masih saja meragukannya, yakni meragukan keberadaan Allah beserta kekuasaannya, kebesaran, dan kasih sayangnya. Dan dialah Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk, baik yang berada di langit maupun di bumi. Di antara sifat-sifatnya adalah bahwa dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Tidak ada satu titik pun yang tidak diketahuinya, dan dia pun mengetahui apa yang kamu nyatakan, dan dia pun mengetahui pula apa saja yang kamu kerjakan, baik maupun buruk, terbuka maupun tertutup. Yang kedua yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah Allah yang menciptakan kakek moyang kalian, Adam, dari tanah, sedangkan kalian adalah keturunan darinya. Kemudian dia menulis ketetapan masa tinggal kalian di dunia ini, dan menulis ajal lain yang sudah ditentukan, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, yaitu hari kiamat. Kemudian setelah itu semua, kalian masih meragukan terhadap kekuasaan Allah untuk membangkitkan semua makhluk setelah kematian. Tafsir Al-Muyassar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Andes Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjid Haram. Dialah Subhanahu yang menciptakan kalian, wahai manusia, dari tanah liat, ketika dia menciptakan bapak kalian, Adam alaihissalam, dari tanah liat. Kemudian dia memberikan kalian waktu sejenak untuk mencicipi kehidupan di dunia, dan dia juga memberikan kalian batas waktu lain yang hanya diketahui olehnya, untuk membangkitkan kalian dari kubur di hari kiamat. Kemudian kalian meragukan kemampuannya Subhanahu untuk membangkitkan kalian dari kubur kalian. Yang kedua yaitu Surat Al-Mu'min ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqa
thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemah dari ayat di atas yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk atau lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ayat 14. Pendapat para musyafir dari surat Al-Mu'min ayat 12-14 sebagai berikut. Terjemah ayat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Ayat 12. Menurut tafsir Al-Muyassar, dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Yang kedua, menurut tafsir Al-Mukhtasar, yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan ayah dari seluruh manusia, Adam, dari tanah. Tanah penciptaannya berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah. Pendapat yang ketiga, tafsir Al-Wajiz, yaitu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Pendapat untuk ayat yang ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Pendapat yang pertama yaitu tafsir Al-Muyassar, yaitu, dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam rahim kaum wanita. Yang kedua yaitu tafsir Al-Mukhtasar, lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Pendapat yang ketiga tafsir Al-Wajiz, yaitu, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim dalam perut perempuan. Ayat yang ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Menurut para mufasir, yang pertama yaitu tafsir Al-Muyassar, kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah merah, lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang, lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk atau dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Menurut mufasir yang kedua yaitu tafsir Al-Mukhtasar, yakni, maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah, lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah, lalu gumpalan daging tersebut kami jadikan tulang belulang yang mengeras, lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, lalu kami menjadikannya sebagai makhluk
berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Allah Maha Suci, Allah Pencipta yang paling baik. Pendapat mufasir yang ketiga yaitu tafsir Al-Wajiz. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia janin yang berbentuk sempurna, yaitu berupa makhluk dengan bentuk lain. Kemudian kami tiupkan ruh ke dalamnya sehingga lahir dalam keadaan hidup. Maka agung dan maha suci Allah dalam kekuasaan dan hikmahnya, pencipta dan penguasa yang paling baik. Al-akhlak adalah perubah, al-khalaq adalah berhubungan dengan pengadaan dan pentakdiran. Yang dimaksud di sini adalah makna kedua. Terima kasih. Apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk komen, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.